Perkenalkan, nama saya Niputu Riri Melaningsih dengan NIM 2014201053. Dalam video oral hygiene pasien sadar, saya berperan sebagai videografer. Nama saya Rika Deksi Jayu Astuti dengan NIM 2014201041. Di sini peran saya sebagai pengisi suara. Perkenalkan, nama saya Ida Yugedevira Sintia Dewi, NIM saya 2014201021. Peran saya di video praktikum kali ini adalah sebagai perawat yang melakukan tindakan oral hygiene terhadap pasien yang sadar. Perkenalkan, nama saya Ibu Setia Yuntan Purnama Putri dengan NIM 2014201014. Pada perawatan oral hygiene pada pasien sadar, saya berperan sebagai anggota keluarga pasien. Perkenalkan, nama saya Putri Asyanika Permatasari, NIM 2014201056. Peran saya dalam pembuatan video oral hygiene pasien sadar adalah sebagai seorang pasien. Perkenalkan, nama saya Kadek Lovan Brita Tiagi Sorika, NIM 2014201023. Peran saya sebagai pengisi suara. Perkenalkan, nama saya Nikadek Murtisari Pinandila dengan NIM 2014201039. Peran saya sebagai pengisi suara untuk persiapan kerja oral hygiene pasien yang sadar dan pasien yang tidak sadar. Perkenalkan, nama saya Iqbal Praskara, NIM 2014201016. Peran saya di sini sebagai pengisi suara. Oral hygiene pada pasien sadar merupakan suatu tindakan perawatan kebersihan mulut yang dilakukan oleh klien yang dihospitalisasi, di mana tindakan ini dapat dilakukan oleh pasien yang sadar secara mandiri atau dengan bantuan perawat. Tujuan maupun manfaat dari perawatan oral hygiene pada pasien tidak sadar, yang pertama yaitu mencegah infeksi pada gigi dan gusi, yang kedua yaitu mempertahankan kenyamanan pada rongga mulut, yang ketiga yaitu mencegah bau mulut. Sasaran tindakan ini ditujukan kepada pasien yang sadar namun tidak memiliki kemampuan atau keterbatasan dalam melakukan aktivitas, terutama pada perawatan kesehatan mulut. Persiapan kerja untuk oral hygiene pasien yang sadar. Yang pertama ada persiapan perawat, yaitu perawat yakin mampu melaksanakan prosedur oral hygiene pada pasien yang sadar. Yang kedua, perawat mampu memahami prosedur oral hygiene pada pasien yang sadar. Yang ketiga, perawat mempersiapkan pengetahuan sebelum bertemu dengan pasien. Yang keempat, perawat mempersiapkan penampilan sebelum bertemu dengan pasien. Yang kedua ada persiapan alat, di mana perawat diharuskan untuk mempersiapkan alat-alat seperti ADP, yaitu handscoon, maskot dan masker. Yang kedua ada tisu, pasta gigi, sikat gigi, gelas berisi air bersih, pinset beserta tempatnya. Bengkok disiapkan 2 buah, borak gliserin atau madu, handuk 2 buah, dan perlak ukuran kecil. Fase orientasi. Pada fase orientasi itu terdapat fase persiapan pasien dan persiapan lingkungan. Pada persiapan pasien, yang pertama mengucapkan salam dan perkenalkan diri, kemudian mengidentifikasi nama pasien dan nama panggilannya dengan mengecek gelang tangannya, kemudian menjelaskan tujuan, langkah-langkah dan prosedur dari tindakan. Selanjutnya, meminta persetujuan dari pasien. Dan yang terakhir, kontrak waktu. Seperti berikut. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Ayu. Apakah benar dengan Ibu Esa? Ya, benar. Bolehkah saya mengecek gelang pasiennya? Silakan. Oh ya, benar. Nah, jadi tujuan saya di sini adalah melakukan perawatan oral hygiene yang bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi gusi, gigi, serta juga mencegah terjadinya bau mulut. Nah, prosedur yang di sini yang akan dilakukan yaitu langkah pertama. Kemudian menutup sampiran, jendela, dan pintu untuk menjaga privasi pasien. Baik Ibu, jadi di sini sekarang
akan melakukan tindakan oral hygiene kepada Bu Esa. Jadi mohon untuk menunggu di luar selama tindakan berlangsung. Tahap pertama, bilas tangan. Tuangkan sabun, lalu lakukan cuci tangan 7 langkah. Pertama, usap tangan, telapak tangan, sela-sela tangan, kuku tangan, ibu jari, memutar, dan juga pergelangan tangan. Setelah itu, bilas kembali tangan hingga busanya hilang. Pakai handscoon dan masker. Bawa alat-alat yang sudah dipersiapkan ke pasien. Atur posisi pasien duduk. Pasang perlat di bawah pasien. Pasang handuk di bawah dagu pasien. Berikan air untuk pasien berkumur dan buang air kumuran di bengkok sebanyak 2 kali. Kemudian taruh pasta gigi pada permukaan sikat gigi secara merata. Kemudian instruksikan kepada pasien untuk menggosok permukaan gigi dari bagian luar ke bagian dalam dengan arah naik turun. Setelah selesai menggosok gigi, berikan air untuk berkumur dan buang air kumuran ke bengkok. Lalu keringkan bibir pasien menggunakan tisu. Olesi bibir pasien dengan boraks gliserin atau madu. Setelah itu, lepaskan handuk dan perlat pasien. Kemudian rapikan alat, bilas tangan. Tuangkan sabun, lalu lakukan cuci tangan 7 langkah. Telapak tangan, sela-sela tangan, kuku tangan, ibu jari, memutar, dan juga pergelangan tangan. Setelah itu, bilas kembali tangan hingga busanya hilang. Nah Bu, saya sudah selesai melakukan tindakan oral hygiene kepada Ibu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Agak sedikit nyaman. Baik. Nah, saya akan mengunjungi Ibu nanti ketika kontrak waktu selanjutnya ya. Terima kasih Bu, selamat pagi.